Kita semua punya hubungan dengan uang, entah kita sadari atau tidak. Hubungan itu terbentuk jauh sebelum kita punya gaji pertama. Ia lahir dari percakapan di meja makan, dari kecemasan orang tua, dari kalimat sederhana seperti hidup ini harus hemat. Tanpa kita sadari, uang menjadi lebih dari sekadar alat tukar. Ia menjadi simbol keamanan, kekuasaan, harga diri, bahkan rasa takut akan kegagalan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita cukup pintar, cukup disiplin, dan cukup rajin, maka uang akan otomatis mengikuti. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dua orang bisa membaca buku finansial yang sama, mengikuti strategi investasi yang sama, memiliki penghasilan yang hampir identik. Namun satu hidup dengan tenang, sementara yang lain selalu merasa kekurangan. Mengapa? Karena uang tidak pernah benar-benar tentang matematika. Ia tentang perilaku, tentang emosi, tentang cerita pribadi yang kita bawa sepanjang hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Buku ini cocok bagi siapapun yang ingin hidup lebih tenang secara finansial. Disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapat insight lebih lengkap dari buku ini, bisa membaca bukunya secara fisik ataupun digital. So, mari kita mulai. Tidak sedikit orang merasa heran melihat cara orang lain memperlakukan uang. Ada yang menabung dengan ekstrim, ada yang berani mengambil resiko besar, dan ada pula yang menghabiskan uang untuk hal yang tampak tidak masuk akal. Tapi sebenarnya, tidak ada orang yang benar-benar gila dalam urusan uang. Yang ada hanyalah manusia dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Setiap orang tumbuh dalam kondisi yang unik. Kita dibesarkan oleh orang tua dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, hidup di negara berbeda, dan sistem yang berbeda, serta menghadapi keberuntungan dan kemalangan yang tidak sama. Dari pengalaman-pengalaman itulah kita membentuk cara pandang kita tentang bagaimana dunia bekerja. Masalahnya, pengalaman pribadi kita dengan uang hanyalah sebagian yang sangat kecil dari keseluruhan sejarah dunia. Namun justru potongan kecil itulah yang membentuk sebagian besar keyakinan kita. Apa yang kita alami sendiri terasa jauh lebih nyata dan meyakinkan dibandingkan apa yang hanya kita dengar dari orang lain. Seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan akan memandang risiko dan imbal hasil dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan anak yang sudah terlahir kaya. Orang yang tumbuh saat pasar saham sedang bagus cenderung lebih berani berinvestasi di saham seumur hidupnya. Sebaliknya, mereka yang tumbuh di masa inflasi tinggi akan cenderung menghindari instrumen yang dianggap tidak aman. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena pengalaman pribadi mereka mengajari pelajaran yang berbeda. Karena itulah, kita tidak seharusnya berharap semua orang bereaksi sama terhadap informasi keuangan. Tidak semua orang mempercayai sumber nasihat yang sama. Tidak semua orang mengejar tujuan yang sama. Apa yang terasa tidak masuk akal bagi satu kelompok, bisa sepenuhnya rasional bagi kelompok lain. Dalam dunia modern, terutama di kalangan orang-orang paling kaya dan berkuasa, batas tentang apa yang disebut cukup seolah tidak pernah ada. Selalu ada lingkaran yang lebih tinggi, standar yang lebih besar, dan pembanding yang lebih kaya. Dan disitulah bahaya dimulai. Kemampuan finansial tersulit bukanlah menghasilkan lebih banyak uang, melainkan mengetahui kapan harus berhenti mengejarnya. Jika ekspektasi selalu naik seiring hasil, maka tidak ada titik kepuasan. Ambisi tumbuh lebih cepat daripada rasa cukup. Setiap langkah maju justru membuat tujuan terasa semakin jauh, dan satu-satunya cara mengejar adalah mengambil risiko yang lebih besar. Memiliki kata cukup bukan berarti kurang ambisi atau menyia-nyiakan potensi. Justru sebaliknya, cukup adalah kesadaran bahwa keinginan tanpa batas akan membawa kita ke titik penyesalan. Banyak orang baru berhenti mengejar setelah mereka runtuh, baik secara finansial, emosional, atau moral. Ketidakmampuan menolak kekuasaan tambahan pada akhirnya akan menuntut harga yang mahal. Ada hal-hal yang tidak pernah layak dipertaruhkan, berapapun potensi keuntungannya. Reputasi, kebebasan, keluarga, rasa dicintai, dan kebahagiaan. Semua itu tidak bisa diganti dengan angka di rekening. Dan satu-satunya cara realistis untuk melindunginya adalah mengetahui kapan kita sudah memiliki rasa cukup. Pelajaran besar kadang datang dari tempat yang tak terduga. Salah satunya berasal dari sejarah zaman es di bumi yang menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana sesuatu bisa tumbuh perlahan namun dahsyat.
Zaman es bukan disebabkan oleh musim dingin yang ekstrim, melainkan musim panas yang kurang hangat. Salju yang tidak mencair menumpuk sedikit demi sedikit, memantulkan cahaya, menurunkan suhu, dan menciptakan lingkaran umpan balik. Lapisan tipis itu akhirnya tumbuh menjadi bongkahan es raksasa yang menutupi benua. Pelajaran besarnya sederhana namun mendalam. Perubahan kecil yang bertahan lama bisa menghasilkan dampak yang sangat besar. Inilah inti dari compounding, pertumbuhan yang menumpuk dari waktu ke waktu. Dan prinsip ini bisa diimplementasikan pada uang. Warren Buffett bukan hanya investor hebat, ia adalah investor hebat yang sudah berinvestasi sejak kecil. Sebagian besar kekayaannya justru datang sangat terlambat dalam hidupnya. Dari puluhan miliar dolar yang ia miliki, hampir semuanya ia peroleh setelah usia 50 tahun, bahkan setelah usia pensiun. Keahlian Buffett adalah berinvestasi, tetapi rahasianya adalah bertahan cukup lama agar compounding bekerja maksimal. Compounding tidak memberi hadiah terbesar kepada yang paling cepat, tetapi kepada yang paling sabar dan paling lama bertahan. Masalahnya, cara berpikir manusia tidak terbiasa dengan pertumbuhan eksponensial. Kita lebih nyaman dengan logika linear. Penjumlahan terasa mudah, sementara perkalian berulang terasa membingungkan. Itulah sebabnya hasil compounding sering terasa tidak masuk akal dalam investasi maupun teknologi. Karena sulit dipahami secara intuitif, kekuatan compounding sering diabaikan. Banyak orang menghabiskan energi untuk mencari hasil tertinggi dalam waktu singkat. Padahal strategi itu jarang bisa dipertahankan. Investasi yang baik bukan tentang mendapatkan keuntungan terbesar, melainkan keuntungan yang cukup baik dan bisa diulang selama mungkin. Disitulah keajaiban compounding terjadi. Dalam hidup, bisnis, dan investasi, kesuksesan jarang datang dari banyak hal yang berjalan sempurna. Justru, hampir semua hasil besar lahir dari segelintir peristiwa luar biasa. Sisanya, gagal, biasa saja, atau bahkan buruk. Namun kegagalan itu bukan masalah. Selama 1 atau 2 keberhasilan besar, mampu menutupi semuanya. Hal yang sama terjadi dalam investasi. Di dunia modal ventura, sebagian besar startup gagal total. Namun 1 atau 2 perusahaan bisa menghasilkan hampir seluruh keuntungan. Yang mengejutkan, pola ini juga terjadi pada saham perusahaan besar. Artinya, indeks saham bisa tumbuh luar biasa, meski banyak perusahaan di dalamnya hancur. Kesuksesan pasar bukan hasil dari konsistensi semua pemain, tetapi dari beberapa pemenang ekstrem. Bayangkan 3 investor yang menabung selama lebih dari 1 abad. Orang pertama tetap berinvestasi tanpa peduli resesi. Orang kedua keluar dari pasar setiap kali resesi datang. Orang ketiga ragu-ragu, keluar dan masuk dengan terlambat. Hasil akhirnya sangat berbeda. Investor paling tenanglah, yang tetap bertahan di saat semua orang panik, dan ia berhasil menghasilkan kekayaan jauh lebih besar. Kesuksesan finansial bukan ditentukan oleh keputusan harian, tetapi oleh bagaimana kita bertindak di beberapa momen krisis. Mungkin hanya 1% dari seluruh waktu, tetapi dampaknya menentukan segalanya. Uang memiliki banyak ironi. Salah satu yang paling penting yaitu, kekayaan sejati adalah sesuatu yang tidak terlihat. Mobil mewah menjadi simbol status, kesuksesan, dan kekayaan. Ketika sebuah mobil mewah melintas, hampir semua orang secara otomatis menganggap pemiliknya kaya. Tidak perlu bukti lain. Padahal, banyak dari mereka ternyata hanyalah orang biasa, dengan penghasilan pas-pasan yang mengorbankan sebagian besar pendapatannya demi terlihat sukses. Masalahnya, kita terbiasa menilai kekayaan dari apa yang terlihat. Kita tidak bisa melihat rekening bank, portofolio investasi, atau tabungan seseorang. Yang kita lihat hanyalah mobil, rumah, gaya hidup, dan unggahan di media sosial. Dunia modern bahkan menjadikan pura-pura kaya sebagai industri yang sangat menguntungkan. Kekayaan adalah mobil mewah yang tidak dibeli, atau jam mahal yang tidak dikenakan. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang konsumsi. Dan justru karena tidak terlihat, kekayaan sering disalahpahami. Masalah lain muncul karena kita belajar dengan meniru. Kita mudah meniru orang yang terlihat sukses, tetapi sulit meniru kekayaan karena kekayaan tidak terlihat. Kita melihat orang kaya secara visual, bukan orang kaya secara finansial. Bahkan seseorang yang hidup sederhana bisa sangat kaya tanpa siapapun menyadarinya. Akhirnya, dunia ini dipenuhi 2 tipe manusia. Mereka yang terlihat kaya, tapi hidup di ujung kebangkrutan. Dan mereka yang tampak biasa saja,
namun memiliki kebebasan finansial besar. Memahami perbedaan ini penting, bukan hanya untuk menilai orang lain, tetapi untuk menentukan tujuan hidup kita sendiri. Banyak orang mengira menabung adalah hal yang otomatis. Nyatanya, tidak sedikit orang yang perlu diyakinkan untuk melakukannya. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia biasanya terbagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang menabung, mereka yang merasa tidak bisa menabung, dan mereka yang merasa tidak perlu menabung. Pesan ini ditujukan bagi 2 kelompok terakhir. Membangun kekayaan tidak terlalu bergantung pada besar penghasilan atau tingginya hasil investasi, melainkan pada seberapa besar kita mampu menyisihkan uang. Menabung bukan soal berapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa efisien kita menggunakan apa yang kita miliki. Kekayaan sejatinya hanyalah sisa dari apa yang kita peroleh setelah kita membelanjakannya. Seseorang bisa membangun kekayaan tanpa penghasilan besar, tetapi mustahil melakukannya tanpa tingkat tabungan yang tinggi. Bahkan, nilai kekayaan itu sendiri bersifat relatif terhadap kebutuhan hidup kita. Bayangkan 2 orang dengan jumlah aset yang sama. Yang satu adalah investor hebat dengan imbal hasil tinggi, tapi gaya hidupnya mahal. Yang lain adalah investor biasa saja, namun hidupnya sederhana. Si kedua justru lebih sejahtera karena kebahagiaannya membutuhkan lebih sedikit uang. Ia mendapatkan manfaat lebih besar dari aset yang sama. Belajar merasa cukup dengan lebih sedikit uang, menciptakan jarak antara apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan. Jarak inilah yang menjadi sumber kekayaan sejati. Dan menariknya, menciptakan jarak ini seringkali lebih mudah dan lebih bisa dikendalikan daripada menaikkan penghasilan. Banyak orang menghabiskan waktu, tenaga, dan emosi untuk mengejar selisih kecil dalam hasil investasi, sementara tanpa sadar membiarkan gaya hidup mereka membengkak beberapa persen setiap tahun. Padahal, memangkas pengeluaran seringkali jauh lebih berdampak daripada mengejar keuntungan tambahan. Setelah titik tertentu, pengeluaran kita tidak lagi mencerminkan kebutuhan, melainkan ego. Kita membeli bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Dalam konteks ini, salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabungan bukanlah menaikkan pendapatan, melainkan menumbuhkan kerendahan hati. Keinginan bisa ditekan, pengeluaran bisa dikurangi, dan semua itu bermula dari satu hal sederhana, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Seperti banyak hal dalam hidup, uang lebih dipengaruhi oleh psikologi daripada matematika. Menabung juga tidak harus selalu punya tujuan spesifik. Kita sering diajarkan menabung untuk membeli rumah, mobil, atau pensiun. Itu baik, tapi menabung semata-mata untuk menabung juga sama pentingnya. Dunia ini tidak dapat diprediksi. Menabung adalah bentuk perlindungan dari kejutan hidup yang datang di saat terburuk. Selain itu, ada manfaat menabung yang sering tidak disadari, yaitu kendali atas waktu. Uang bukan hanya membeli barang, tetapi juga membeli pilihan. Tabungan memberi kita kebebasan untuk menunggu, berpikir, dan memilih. Setiap rupiah yang disimpan adalah potongan masa depan yang kita kembalikan pada diri sendiri. Kita manusia, punya emosional, tidak konsisten, dan seringkali berantakan. Justru disitulah letak kebenaran paling penting dalam keuangan pribadi. Mengelola uang bukan tentang menjadi dingin dan sepenuhnya rasional, melainkan tentang menjadi cukup masuk akal. Karena strategi keuangan terbaik bukan yang paling sempurna secara teori, tetapi yang bisa kita jalani dalam jangka panjang. Masalah dalam keuangan sering muncul ketika kita lupa bahwa sesuatu bisa benar secara teknis, tetapi konyol secara kontekstual. Ada penelitian yang menyarankan investor muda menggunakan utang besar untuk melipat gandakan investasi karena secara statistik hasil akhirnya lebih tinggi. Secara matematis, itu masuk akal. Namun secara manusiawi, hampir mustahil seseorang tetap tenang setelah melihat seluruh tabungan pensiunnya lenyap. Strategi itu mungkin rasional, tapi sama sekali tidak masuk akal. Disinilah muncul gagasan penting. Masuk akal seringkali lebih unggul daripada rasional. Salah satu alasannya adalah komitmen. Tidak ada faktor keuangan yang lebih menentukan hasil jangka panjang selain kemampuan bertahan saat masa sulit. Statistik menunjukkan peluang untung di pasar meningkat drastis seiring waktu. Maka apapun yang membuat kita tetap bertahan, bahkan jika tidak sempurna, mampu memberikan keuntungan nyata. Oleh karena itu, tidak masalah jika kamu menyukai strategi investasimu.
Bahkan mencintainya justru bisa menjadi kekuatan. Strategi yang secara teknis kurang optimal, tetapi kamu yakini dan jalani dengan konsisten, seringkali mengalahkan strategi yang sempurna. Segala sesuatu dalam hidup memiliki harga, dan kunci dari banyak keputusan keuangan sebenarnya sederhana, mengetahui apa harga itu, lalu bersedia membayarnya. Masalahnya, harga dari banyak hal penting tidak selalu terlihat di awal. Kita sering baru menyadarinya ketika tagihan sudah jatuh tempo. Hampir semua hal terlihat lebih mudah dalam teori daripada praktek. Bukan hanya karena kita terlalu percaya diri, tapi karena kita sering gagal mengenali harga dari keberhasilan itu sendiri. Investasi adalah contoh paling jelas. Selama 50 tahun hingga 2018, indeks S&P 500 naik lebih dari 100 kali lipat. Kedengarannya mudah. Cukup duduk, bersabar, dan membiarkan uang bertumbuh. Tapi semua itu terlihat mudah, hanya bagi mereka yang tidak benar-benar mengalaminya. Nasihat klasik berbunyi, peganglah saham untuk jangka panjang. Nasihat yang bagus, tapi sangat sulit melakukannya ketika pasar runtuh, berita buruk datang bertubi-tubi, dan ketakutan menguasai pikiran. Seperti hal berharga lainnya, investasi yang sukses menuntut harga, dan mata uangnya bukan uang tunai, melainkan volatilitas, rasa takut, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan. Ketika pasar turun dan nilai investasi berkurang, kita tidak merasa sedang membayar tiket masuk untuk hasil jangka panjang. Kita merasa sedang didenda karena membuat keputusan yang salah. Dan manusia secara naluriah menghindari denda. Disinilah perubahan sudut pandang menjadi sangat penting. Volatilitas bukanlah denda, ia adalah biaya. Kuncinya bukan sekadar menahan rasa sakit, melainkan memahami bahwa rasa sakit itu adalah bagian dari transaksi. Ketika kamu menyadari bahwa volatilitas adalah biaya, bukan kesalahan, kamu berhenti untuk bereaksi berlebihan. Tidak ada jaminan hasil, tapi jika kamu menganggap tiket masuk sebagai hukuman, kamu tidak akan pernah menikmati keajaibannya. Dalam dunia uang, prinsipnya sama. Temukan harganya, lalu putuskan apakah kamu bersedia membayarnya. Jika ya, bayar dengan sadar, dan lanjutkan perjalanan. Sejarah dipenuhi oleh ide-ide bagus yang dijalankan terlalu ekstrim, hingga akhirnya tampak seperti ide buruk. Ketidakpastian, kebetulan, dan kejadian tak terduga adalah bagian permanen dari hidup. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan menciptakan jarak antara apa yang kita harapkan terjadi dan apa yang sebenarnya bisa terjadi. Benjamin Graham menyebut konsep ini sebagai margin of safety. Tujuannya bukan untuk meramal masa depan dengan lebih akurat, melainkan untuk membuat ramalan itu tidak lagi krusial. Kalimat sederhana ini menyimpan kekuatan besar. Dunia keuangan bukan hitam putih, bukan soal benar atau salah. Ia adalah wilayah abu-abu, di mana rentang hasil yang masih bisa diterima jauh lebih penting daripada prediksi yang presisi. Ruang kesalahan itu penting secara psikologis. Di atas kertas, kita mungkin sanggup menghadapi penurunan aset 30%, tapi secara mental, ketika kepercayaan diri runtuh, ketika tidur malam terganggu oleh rasa bersalah terhadap keluarga, ketika kelelahan membuat kita ingin menyerah, disitulah rencana keuangan sering gagal. Spreadsheet tidak bisa mengukur emosi, tapi emosi sering menentukan keputusan terbesar. Ada satu risiko yang harus benar-benar dihindari, yaitu risiko kehancuran total. Kita boleh mencintai risiko, tetapi tidak boleh mengambil risiko yang bisa menghapus kesempatan untuk bangkit. Inilah bahaya leverage atau utang, yang membuat kesalahan kecil berubah menjadi kehancuran permanen. Ketika semuanya berjalan baik, leverage terasa masuk akal. Tapi saat keadaan berbalik, permainan selesai. Sejarah membuktikan bahwa yang tersingkir bukanlah mereka yang salah, melainkan mereka yang kehabisan kesempatan. Dan seringkali, kehancuran datang dari hal-hal yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak bisa mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan, tapi kita bisa menghindari satu titik kegagalan. Kita bisa menabung tanpa alasan spesifik. Kita bisa menciptakan jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Kita bisa memastikan bahwa satu kejadian tak terduga tidak langsung mengakhiri segalanya. Banyak krisis yang pernah dilalui umat manusia, mulai dari gelombang.com hingga krisis properti. Namun, ada pertanyaan sederhana yang sulit dijawab muncul. Mengapa hal ini terus terjadi?
Mengapa manusia seolah tak pernah benar-benar belajar dari krisis sebelumnya? Jawaban paling umum adalah keserakahan. Dan mungkin itu benar. Namun berhenti pada kesimpulan itu membuat kita kehilangan pelajaran yang jauh lebih penting. Dalam dunia keuangan, hampir tidak ada orang yang merasa dirinya sedang berbuat bodoh atau serakah saat mengambil keputusan. Kebanyakan orang bertindak dengan informasi terbatas, logika yang terasa masuk akal, dan keyakinan bahwa keputusan mereka adalah pilihan terbaik pada saat itu. Masalahnya, keputusan yang masuk akal bagi seseorang bisa menjadi bencana bagi orang lain, terutama ketika mereka sebenarnya sedang memainkan permainan yang berbeda. Salah satu kesalahpahaman paling berbahaya dalam dunia investasi adalah anggapan bahwa setiap aset memiliki satu harga yang paling rasional. Padahal, harga yang masuk akal sepenuhnya bergantung pada siapa yang membelinya. Seorang investor dengan horizon waktu 30 tahun akan menilai saham berdasarkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Investor dengan rencana keluar 10 tahun akan fokus pada arah industri dan strategi manajemen. Sementara bagi trader harian, harga hampir tidak relevan, yang penting hanyalah pergerakan hari ini. Terkadang, jika seorang investor yang sudah menetapkan diri untuk berinvestasi selama 30 tahun, dapat terkena pengaruh untuk melakukan day trading dan terjerumus. Efeknya bisa negatif karena strategi yang dilakukan sudah berbeda. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam investasi, tetapi juga dalam cara kita membelanjakan uang. Banyak keputusan konsumsi didorong oleh pengaruh sosial. Kita melihat apa yang dibeli orang lain, seperti mobil, rumah, liburan, tanpa mengetahui tujuan hidup, tekanan, atau strategi yang mereka mainkan. Seseorang mungkin mengeluarkan banyak uang karena karirnya menuntut citra tertentu, sementara kita meniru gaya hidup itu tanpa mendapatkan manfaat yang sama. Kita sedang memainkan permainan orang lain dengan biaya yang harus kita tanggung sendiri. Dalam dunia uang dan investasi, kebingungan sering muncul bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena kita lupa bahwa tidak semua orang bermain dengan aturan yang sama. Ketika kita berhenti meniru permainan orang lain dan mulai setia pada permainan kita sendiri, disitulah keputusan finansial mulai terasa lebih tenang, lebih masuk akal, dan jauh lebih berkelanjutan. Alih-alih menawarkan cara cepat menjadi kaya, buku ini mengajak pembaca membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang, agar dapat mengambil keputusan finansial yang realistis, berkelanjutan, dan membawa ketenangan dalam hidup. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan finansial tidak ditentukan oleh seberapa pintar seseorang menghitung uang, melainkan oleh kesabaran, konsistensi, pemahaman akan risiko dan keberuntungan, serta kemampuan untuk merasa cukup. Kemudian untuk ringkasan buku kali ini, semoga kamu yang menonton bisa mendapat insight baru yang dapat dipraktekkan pada hidupmu. Bagi Anda yang ingin mentraktir bincang pustaka bisa melalui link yang sudah tertera pada deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang membutuhkan insight dari buku ini. Bagi kamu yang ingin diskusi atau memberi saran buku untuk dibahas pada konten selanjutnya, bisa drop pada kolom komen. Sekian terima kasih, sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.